Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalin nama saya Khairul Tamam. Saya ini alumni tahun 2023, baru lulus tahun kemarin. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Ilmu Hukum. Nah, sebelum saya masuk ke jurusan Ilmu Hukum nih, mungkin banyak banget nih perjalanan yang sudah ditempuin. Mungkin teman-teman kelas 12 juga sekarang lagi merasakan lah gimana rasanya ingin masuk ke PTN yang teman-teman pengen. Nah, aku nih di sini pengen bagi tips and trick dikit-dikit nih buat teman-teman kalau misalnya gimana sih caranya masuk PTN, terutama dari jalur SNBT. Nah, pas dulu aku tuh awalnya emang bingung banget antara nentuin jurusan, nentuin kampus, di mana segala macamnya, terus pokoknya di pikiran tuh segala macam tuh ada lah ibaratkan. Dari pengennya apa sama realitanya gimana tuh pasti teman-teman kelas 12 ini sekarang ngerasain. Nah, kalau misalnya untuk jalur SNBP, ada SNBT, ada mandiri juga. Nah, kalau misalnya saya mungkin di sini akan memfokuskan di SNBT-nya buat teman-teman. Nah, kalau misalnya di SNBT kan sekarang tuh beda ya sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ada Saintek sama Sosum. Nah, sekarang nih cuman ada SNBP, SNBT. Ya pokoknya diganti lah SNBT-nya pakai kayak penalaran matematika, terus kayak literasi bahasa Indonesia segala macamnya kan. Nah, saran dari saya buat teman-teman sekalian, teman-teman itu harus research dulu apa sih jurusan yang pengen teman-teman tuju dan memfokuskan apa yang teman-teman harus pelajari dari SNBT tersebut. Misal seperti saya di jurusan ilmu hukum. Berarti saya mengesampingkan dulu nih di bagian SNBT-nya tuh yang mata pelajaran yang hitung-hitungan. Karena apa? Karena pas tahun saya itu sistemnya itu dilihat dari relevansi dengan jurusan. Misal saya jurusannya kan gak ada hitung-hitungannya ya, otomatis yang dicari itu kayak literasinya atau kayak tentang bahasanya. Nah, itu tuh poinnya lebih besar teman-teman apabila teman-teman banyak sebenarnya di mata pelajaran tersebut. Berbeda kalau misalnya teman-teman misal mau ke saintek yang misal kayak teknik atau kedokteran atau yang hitung-hitungan lah pokoknya. Nah, teman-teman itu harus memfokuskan di hitung-hitungannya. Kalau misalnya di yang non hitung-hitungannya mungkin bisa dijadikan sampingan dulu lah ibaratkan. Jadi titik fokus teman-teman tuh bukan belajar di mata pelajaran yang teman-teman suka, tapi di mata pelajaran yang teman-teman jurusannya pengen tuju. Kalau misalnya di mata pelajaran yang relevansinya gede sama jurusan teman-teman, probabilitas keterimanya teman-teman di PTN itu mungkin lebih besar juga. Nah, itu kok yang menjadikan kalau misalnya teman-teman mau masuk Saintek atau masuk Sosum itu harus ada research dulu lah ibaratkan terkait dengan jurusannya dan relevansinya dengan SNBT. Kalau misalnya teman-teman kan mungkin sekarang fokus aja belajar A, B, C, D segala macam dipelajarin, tapi teman-teman gak riset dulu. Kalau misalnya teman-teman gak riset dulu mungkin teman-teman kalau menurut saya pribadi bakal jadi capek aja gitu kalau misalnya teman-teman semua dipelajarin tapi tanpa ada riset terkait dengan jurusan dan sistem UTBK tahun sekarang. Kalau misalnya teman-teman udah paham tentang sistem UTBK sekarang dan teman-teman baru bisa memfokuskan pelajaran mana sih yang harus teman-teman pelajarin dan difokuskan, mana yang harus dikesampingkan. Kan kita juga sebagai manusia lah, dalam tanda kutip tidak bisa mampu menerima semua mata pelajaran kan, bisa dipelajarin terus kita bisa dapat nilai yang bagus semuanya. Itu mungkin bisa tapi gak terlalu bisa berpengaruh lah gitu ibaratkan kalau misalnya untuk kesemuanya di semua mata pelajaran. Jadi teman-teman harus memfokuskan dulu nih apa yang teman-teman jurusan yang teman-teman pengen dan mata pelajaran apa yang teman-teman harus fokusin. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun menurut saya pribadi dimanapun tempat kalian belajar kalian tuh harus ikhlas lah nanti ibaratkan kalau misalnya apapun hasil yang teman-teman terima. Misal nih teman-teman pengennya ke Universitas A tapi Allah berkata lain lah gitu ibaratkan belum bisa masuk ke universitas tersebut. Nah, teman-teman juga harus legowo lah gitu ibaratkan bisa legowo, jangan sampai jadi kena mental atau segala macam. Pas angkatan saya juga dulu banyak banget yang misal gak keterima PTN langsung off sosmed atau segala macam, itu mungkin bisa berpengaruh juga lah kepada kesehatan mental kita sebagai Gen Z lah gitu ibaratkan. Kalau misalnya teman-teman bisa menerima apa yang hasil nanti, kalau misalnya teman-teman bisa legowo lah gitu ibaratkan dengan menerima hasil apa aja nanti teman-teman keterimanya di mana, mungkin teman-teman bisa menjalankan perkuliahan tersebut di kampus tersebut dengan secara senang, tidak terpaksa, dan mungkin bisa aja itu adalah jalan terbaik teman-teman. Gak juga harus di Universitas A baru teman-teman merasakan itu jalan terbaik teman-teman. Bisa aja di universitas tersebut teman-teman bisa mendapatkan yang lebih dari apa yang teman-teman selama ini
pengenkan. Nah, itu sih mungkin kalau misalnya dari terkait dengan SNBP, kalau misalnya tips and trick dari aku, mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat teman-teman yang kelas 12 yang sekarang. Tetap fokus belajarnya, tetap jangan sampai salah jurusan, jangan sampai salah kampus. Pokoknya teman-teman semua harus bisa jadi diri teman-teman sekalian, diri teman-teman kalian sendiri. Jadi jangan terfokus. Kalau misalnya orang bilang A, oh jadi ikutan deh milih jurusan A, terus orang-orang milih jurusan B, ikutan ke jurusan B. Karena kuliah itu sedikit besarnya menentukan masa depan teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.